Shalom, shalom. Puji dan syukur kehadiran Yang Maha Kuasa karena atas pertolongan, perlindungan, umur panjang kepada kami, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Baik. Yang kedua, perkenalan, nama saya adalah Boas Labene, kampus STKPN Buredes Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen, Pak. Yang kedua, saya menghormati Bapak dosen dan teman-teman saya dari semester 6 sampai semester terakhir untuk ambil kontrak mata kuliah sarjana PB, yaitu perjanjian baru. Dan juga ada di tingkat semester 4, berapa kelas yang bergabung sama-sama dengan kami. Baik, kami memasuki di dalam senjata Allah atau firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Itu yang kami telah membaca. Dia punya judul adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu yang kami telah membaca. Firman yang telah menjadi manusia yang kita telah membaca. Jadi kalau Injil Yohanes, surat Yohanes ditulis tahun 70 Masehi, latar belakang Yohanes. Terus tahun 80 sampai 85 Masehi, dan bahwa Yohanes merupakan Injil terakhir yang ditulis sekitar tahun 90 sampai 95. Penulis surat Yohanes yang pertama ditulis oleh Yohanes sendiri, yang penginjil sekitar tahun 100 Masehi. Bapaknya Yohanes adalah Tiberius, yang mama kandungnya adalah Salome. Itu latar belakang Yohanes. Kami sudah menjelaskan, teman-teman atau adik di tingkat dan bapak para dosen. Terus yang kami menjelaskan di dalam firman Tuhan, yaitu kita belum memasuki di dalam firman Tuhan, saya akan satu ilustrasi, yaitu bapak satu ini namanya orang pegang tertoko, orang terkenal, yaitu kepala suku. Dia orang kaya raya dan dia punya anak-anak laki-laki itu 7. Terus dia punya anak perempuan 3. Jadi kalau laki-laki 7 ini, bungsu yang terakhir ini yang dia taat dan dia dengar dari orang tua. Orang tua bilang jalan yang menuju jalan yang arah baik ini, itu dia yang ikuti dan jalan yang lurus. Tapi yang kalau lain yang anak 6 sampai ke bawah ini mereka tidak bisa tahan orang tua. Mereka melawan banyak dan jalan oleh minum mabuk, alkohol, dan lemaibon, jalan sembarang segala macam, sehingga orang sudah mati dalam umur pendek. Semua mereka korban yang 6 orang itu. Tapi yang satunya bungsu, dia punya nama Eson. Eson ini yang dia taat dan dia laksanakan. Sehingga pengganti orang tua itu dia yang sudah, dia punya bapak punya kekayaan itu dia milik oleh anak bungsunya. Kasih tahu, semua serahkan bapaknya, sudah orang tua, sudah umurnya sudah pendek, itu kasih semuanya rahasia punya bapak itu serahkan kepada dia punya anak sendiri, anak yang bungsu itu. Ya, sampai daerahnya, sampai tempat negerinya, tempat yang itu dia yang pegang dan dia miliki. Itu satu contohnya kami akan menjelaskan. Karena dia dengar dari taat orang tua. Baik, kita lihat dalam firman Tuhan di sini katakan firman yang telah menjadi manusia, berarti
kita dengar dalam firman Tuhan itu, firman Tuhan itu atau terlibat dalam firman Tuhan berarti kita umur panjang dan kita bisa hidup dengan bahagia, baik keluarga, rumah, dengan bahagia sampai kita umur panjang. Ya, jadi dari kampung, dari kita, orang tua kita adalah itu orang tua kita yang mama kanu, bapak kanu di kampung kami. Masing-masing kabupaten, masing-masing daerah, di mana yang kami datang orang gunung, kalau orang gunung, orang pantai, orang Karang Panjang dari Karang Panjang, dari masing-masing tempat yang mulanya. Itu nasihat dari orang tua. Tapi dari sini yang orang tua yang kedua, apa yang dosen yang sampaikan kepada kami untuk perguruan tinggi, teman-teman saya dari perguruan tinggi, yaitu dari kuliah sampai S1, S2. Itu dari dosen atau rektornya itu. Mereka nasihat bahwa hari jalan ini berarti kita jalan yang benar-benar dan apa yang disampaikan dalam itu kita ikuti dengan kejar sampai tujuan yang sukses. Yang orang itu dengar dari dosen itu atau mungkin dari rektor itu apa yang disampaikan itu, dia lurus sampai dia selesai tujuannya, sukses dan berhasil. Dan dari tingkatnya di bawah SMA ke bawah, dari SMA sampai SD TK, itu nasihat yang orang tua bilang, guru bilang jalan harus belajar baik, kau harus bikin begini itu dia dengar, tahan itu yang dia sukses. Tapi lainnya tidak dengar. Kebanyakan oleh ikut-ikut keramaian di acara kota studi Jayapura. Berarti dia rugi dan ketinggalan. Karena dia sudah kuliahnya ketinggalan dan dia keluar. Baik, itu adalah firman Tuhan. Di sini katakan kita taat dan orang tua yang apa yang sampaikan kita dengar dan jalani, berarti kita sukses. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai lari ke 15, kita banyak ayat yang kita telah membaca. Tapi ada satu ayat yang kita membaca itu satu ayat. Satu yang firman menjadi manusia nomor pertama, dan yang terakhir katakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan anugerah kebenaran. Ya, benar. Kita benar dari tinggal dalam firman, berarti firman itu yang kita hidup yang kekal. Kita dalam terlibat oleh Tuhan atau terlibat dalam firman, setia oleh gereja, setia oleh ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, ibadah PKB, ibadah organisasi, ibadah pokoknya ibadah semua kecil besar. Dalam terlibat itu yang kita akan hormati. Di sini katakan kita di dalam firman, perkataan itu, di dalam Tuhan itu, berarti itu yang selamat atau hormati. Jadi apa yang orang tua nasihat sampaikan, bahwa kau tinggal jalan ini berarti kau mempelajari orang dari orang besar. Berarti kita datang di negeri orang ini, kita di sekolah di sini karena tujuan apa? Dekat-dekat kabupaten kita masuk, daerah kita dekat-dekat masuk, kampung dekat-dekat negeri, dekat-dekat terus provinsi lagi masuk, sekarang Papua Tengah lagi, terus dari Papua Pegunungan lagi, sehingga kita datang untuk sekolah atau kuliah. Berarti itu untuk generasi penerus ke depan. Orang berpendidikan itu yang mengatur untuk daerah masing-masing, ya, mengatur gereja itu. Orang berpendidikan itu mengatur desa itu, mengatur distrik itu, mengatur kabupaten itu, mengatur provinsi itu karena namanya orang berpendidikan. Sehingga kami mencari ilmu atau datang untuk tempat ini. Mbak juga, saya juga tahu Mbak juga pas datang untuk orang putih, datang kuliah ini karena apa? Mengapa satu daerah ini orang lain yang pilih itu saya datang. Ambil untuk ada satu. Berarti mari teman-teman atau anak-anak atau adik-adik, kita harus dengar dan taat dalam firman Tuhan. Mari kita ikuti jalani oleh dalam Tuhan, terlibat dalam Tuhan. Tujuan kita akan sukses, tujuan kita akan berhasil. Kalau kita akan tidak mendengar tahan orang tua atau jalan oleh minum mabuk, aku minum alkohol, lemah ibu jalan sembarang, itu berarti kita mau pendek, itu ditinggalkan. Kita ditinggalkan. Dan tujuan kita datang benar-benar untuk mencari ilmu itu apa? Berarti ilmu mencari kita harus sekolah benar-benar. Berarti tujuan kita akan sukses atau berhasil. Terima kasih. Itu yang kita akan menjalani. Baik, mungkin firman Tuhan mungkin kiranya sampai sini, tapi saya akan menyampaikan yaitu dua hal. Jadi dia waktunya 2 menit jadi. Dua hal yaitu 2 menit. Satu itu kita tinggal terlibat dalam Tuhan Yesus atau dalam firman atau perkataan, berarti kita berpanjang. Atau kita firman Tuhan itu kita tinggal di dalam firman Tuhan atau kita untuk menghancurkan, melalaikan dalam firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu kita harus
korban umur pendek itu tinggalkan. Dan kita jalan dalam Tuhan, terlibat dalam Tuhan, dan umur pendek itu kita pegang. Baik, sekian. Terima kasih, mungkin kiranya firman Tuhan sudah sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman Tuhan selesai sampai sini. Tuhan menambahkan hati pikiran untuk hamba yang berkenan Tuhan. Dan mengetahui wajah salah dan menetapiskan. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan.